Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami. Kami dari kelompok yang beranggotakan pertama Firza Imamul Haris, saya sendiri dengan NIM D400190137, dua Afnan Haji Dafara Nisa D400190144, tiga Firmansyah Putra D400190147, dan yang keempat, Muhammad Haidar Rafi D400190148. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana urutan langkah untuk membuat desain rumah, kemudian juga menjelaskan skema dari diagram pengawatan, lalu dilanjut dengan perhitungan rancangan anggaran dasar, perhitungan arus total dan daya total, dan perhitungan titik lampu. Baik, untuk pada tugas besar kali ini, kelompok kami menggunakan denah rumah seperti ini. Ini merupakan lantai satunya. Jadi di lantai satu ini terdiri dari teras, garasi, ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan juga taman. Pada masing-masing ruangan terdapat lampu. Misalnya seperti di teras terdapat satu lampu, ruang tamu terdapat dua lampu, dan secara keseluruhan di lantai satu ini terdapat 11 lampu. Kemudian untuk pembuatan denah ini sendiri terdapat beberapa elemen untuk menyusunnya. Misalnya seperti yang pertama adalah line. Kemudian ada circle dan juga nanti kita menggunakan rectangle. Akan saya contohkan cara pembuatan denah ini secara singkat. Misalnya untuk membuat tembok ini ya, kita menggunakan elemen line. Kita aktifkan ortho mode-nya agar lurus garisnya seperti ini. Baik, seperti ini. Kemudian untuk menghubungkan antar garis ini kita menggunakan join. Jadi pertama kita blok dulu garis yang akan kita gabungkan, kemudian kita tulis join, enter. Ini sudah tergabung menjadi satu. Kemudian untuk membuat tembok ini lebih tebal, kita bisa menggunakan offset. Caranya seperti ini. Pertama klik dulu garisnya, kemudian kita ketik saja offset. Nah, kemudian kita tentukan ketebalannya, misalnya 7, seperti ini. Kemudian juga di bagian bawahnya. Nah, untuk menghapus garis di tengah yang tidak diperlukan ini bisa kita menggunakan delete atau juga bisa menggunakan trim. Ini sudah jadi temboknya, tinggal kita isi dengan hatch seperti ini agar terdapat isian warna kuning seperti ini. Menggunakan ini warna kuning, kita klik saja di bagian yang ingin kita hatch, jadi seperti ini. Kemudian untuk membuat pintunya akan saya contohkan. Kita menggunakan rectangle seperti ini pertama. Untuk kusennya kita tinggal copy section. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita membuat satu lagi untuk daun pintunya. Dan akan kita buka pintunya menggunakan rotate. Seperti ini. Jadi aktifkan ortho mode terlebih dahulu agar lurus dan sejajar. Gunakan titik tengah seperti ini. Nah, seperti ini pintunya sudah terbuka.
Dan langkah selanjutnya kita membuat lintasan dari pintu ini saat terbuka dan juga tertutup. Kita bisa menggunakan circle atau arc. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan circle. Kita tempatkan di tengah dan sampai di sini. Kemudian kita untuk menghapus bagian yang tidak diperlukan bisa menggunakan trim. Seperti ini. Nah, sekarang ini sudah jadi pintunya seperti ini. Kemudian untuk membuat beberapa pintu, kita tinggal copy dan juga paste. Kemudian untuk lampu akan saya contohkan. Pertama membuat circle terlebih dahulu. Ini cukup mudah untuk membuat lampu dan menggunakan line. Seperti ini untuk lampunya. Baik, kira-kira seperti itu untuk penjelasan singkat tentang cara pembuatan denahnya. Kemudian kali ini saya akan membahas tentang diagram pengawatan pada lantai satu kali ini. Saya sudah membuatnya di sini. Jadi diagram pengawatan ini terdiri dari dua, yaitu ada kawat fasa dan juga kawat netral. Pertama diawali dari MCB, kemudian akan mengalir ke masing-masing ruangan, di mana pada masing-masing ruangan terdapat beberapa lampu. Dan sebelum menuju ke lampu, pastinya arus listrik akan melewati saklar terlebih dahulu. Fungsinya saklar di sini adalah untuk memutus dan juga menghubungkan aliran arus listrik. Kemudian di beberapa ruangan juga kita beri sebuah stop kontak seperti ini bentuknya. Nah, stop kontak ini sendiri berfungsi untuk menghubungkan alat-alat elektronik dengan sumber listrik AC dari PLN. Untuk pengawatannya saya akan jelaskan sedikit. Pertama dari MCB, kemudian karena melewati persimpangan, di sini ada TEDUS dengan gambar kotak berwarna cian ini adalah TEDUS. Kemudian menuju ke saklar, dan saklar akan langsung terhubung ke lampu. Yang mana lampu ini ada dua ya pengawatannya, ada fasa dan juga netral. Untuk netral kali ini saya gambarkan dengan warna biru dan untuk fasa adalah merah. Saat saklar ini terhubung, pastinya lampu akan bisa menyala. Kemudian di sini kita pada ruang tamu menggunakan saklar ganda ya, yaitu untuk menyalakan dua lampu melalui jalur yang berbeda. Kemudian di ruang tengah juga kita menggunakan saklar ganda dan juga terdapat dua lampu. Untuk di sini lampu berwarna hijau adalah lampu sebesar 10 watt dayanya, sedangkan yang kuning seperti di teras ini adalah lampu 5 watt. Untuk di garasi dan juga kamar tidur sama seperti tadi, kita menggunakan saklar tunggal untuk menghidupkan satu buah lampu. Kemudian untuk bagian taman di sini kita menggunakan saklar tunggal, tetapi bisa digunakan untuk menghidupkan dua buah lampu. Caranya di paralel di bagian sini, di bagian fasa dan juga bagian netral.
Jadi jika saklar ini dalam posisi on atau terhubung, maka kedua lampu di sini akan bisa menyala secara bersamaan. Kira-kira seperti itu untuk denah dan juga diagram pengawatan pada lantai 1. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai denah lantai 2. Lalu di lantai 2 ini dengan spesifikasi rumah dengan panjang kali lebarnya yaitu 10 meter kali 10 meter yang terbagi menjadi beberapa ruangan, diantaranya yaitu ada satu balkon, kemudian ada satu ruang keluarga, ada 2 kamar tidur, serta 1 kamar mandi. Di sini di lantai 2 juga terdapat miniatur circuit breaker. Jika nanti terjadi kelebihan beban atau overload, bisa diputuskan di lantai 2 ini. Kemudian untuk skema diagram wiring atau diagram pengawatannya yaitu di sini ada miniatur circuit breaker atau MCB, kemudian disalurkan ke setiap ruangannya. Di sini untuk ruang keluarga ada beberapa komponen listrik. Yang pertama ada 3 saklar seri, ada 1 saklar tunggal, kemudian ada stop kontak, dan juga ada terdapat 4 buah lampu. Untuk tentuan warna lampunya di sini, untuk warna hijau yaitu 10 watt, sedangkan yang warna kuning 5 watt. Dari MCB lalu disalurkan fasanya ke saklar seri. Nah, saklar seri ini dihubungkan ke lampu outputannya yang ada di balkon. Untuk yang sebelah kiri ini, satu saklar ini, satu switchnya dihubungkan ke satu lampu. Kemudian yang sebelah switch yang kiri ini dihubungkan ke 2 lampu. Sesuai dengan teori untuk lampu yaitu mendapatkan 1 fasa dan 1 netral. Untuk yang warna merah yaitu ini warna kabel fasa, kemudian yang warna biru sendiri ini merupakan kabel netral. Kemudian di sini ada DDoS atau kotak sambung, lalu untuk fasanya dihubungkan lagi ke stop kontak. Untuk teorinya, stop kontak mendapat 1 fasa, 1 netral, dan 1 ground. Tetapi di sini untuk memudahkan menggunakan 1 kabel saja yaitu berwarna merah. Kemudian lanjut ke kamar tidur. Di kamar tidur juga terdapat 1 stop kontak yang mendapat 1 fasa, 1 netral, 1 ground. Kemudian ada 1 saklar tunggal untuk input mendapat fasa, sedangkan untuk outputannya yaitu ke lampu ini, di mana lampu ini mendapat 1 fasa dan 1 netral. Dan lanjut ke kamar tidur yang kedua. Di kamar tidur ini sama seperti yang sebelumnya, terdapat 1 buah lampu, 1 saklar tunggal, serta 1 stop kontak. Di mana untuk input saklar tunggal ini mendapat 1 fasa, kemudian untuk outputannya ke lampu, di mana lampu mendapat 1 fasa dan 1 netral. Kemudian ada juga stop kontak di sini yang mendapat 1 fasa, 1 ground, dan 1 netral. Lanjut ke kamar mandi. Di sini kamar mandi hanya terdapat 1 buah lampu 5 watt yang mendapat output dari saklarnya. Saklarnya di sini yaitu saklar tunggal. Kemudian lanjut ke ruang keluarga. Nah, di sini di ruang keluarga terdapat 2 buah saklar seri. Untuk saklar seri yang di sini mendapatkan
mendapatkan dapat output 2 lampu, kemudian yang saklar satunya lagi yaitu output-nya ke 2 buah lampu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan diagram miring lantai 2. Jadi di sini pada tugas besar ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan titik lampu per ruangan, lalu daya total, dan yang terakhir itu kapasitas arus MCB. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan lampu per ruangan. Di sini kelompok kita menggunakan ketentuan dengan denah berwarna kuning, yang mana di situ kita membuat denah rumah 2 lantai yang terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu, 2 ruang keluarga, 1 dapur, 1 taman, balkon, dan garasi. Untuk perhitungan titik lampu di lantai 1 itu ada taman, dapur, kamar mandi, ruang tengah, kamar tidur, ruang tamu, garasi, dan teras. Lalu untuk perhitungan titik lampu ini di sini kita menggunakan rumus perhitungan titik lampu yaitu rumusnya adalah N sama dengan E dikali L kali W per total lumen lampu dikali LLF dikali CU dikali N, dimana di sini N adalah jumlah titik lampu, E adalah kuat penerangan atau target kuat yang akan dicapai atau yang biasa disebut dengan lux. Lalu di sini ada L yaitu merupakan panjang ruangan di mana satuannya adalah meter, lalu ada W yang merupakan lebar ruangan, satuannya juga sama meter, lalu ada LLF atau light loss factor yang bernilai 0,8, lalu ada CU yaitu faktor pemanfaatan, dan yang terakhir itu ada N yaitu jumlah lampu dalam satu titik lampu. Di sini saya akan share screen. Baik, di sini saya akan share screen tentang perhitungan titik lampu. Di sini ada lantai 1 yaitu taman. Kita masukkan saja rumusnya. Lalu untuk lantai 1 itu ada 1 titik lampu. Lantai 1 di taman itu ada 1 titik lampu. Yang kedua di sini ada dapur. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya masih sama. Lalu di sini hasilnya adalah di dapur ada 4 titik lampu. Yang ketiga ada kamar mandi. Kita masukkan juga rumusnya E kali L kali W per lumen lampu, total lumen lampu dikali LLF dikali CU dikali N. Di sini hasilnya di kamar mandi itu ada 8 titik lampu. Lalu di ruang tengah kita masukkan saja rumusnya seperti rumus-rumus sebelumnya, yaitu N kali E kali L kali W per total lumen lampu dikali LLF dikali CU dikali N. Di sini hasilnya di ruang tengah itu ada 4 titik lampu. Lalu di kamar tidur ada 2 titik lampu, di ruang tamu ada 2 titik lampu, di garasi ada 4 titik lampu, dan di teras itu ada 3 titik lampu. Di sini di lantai 1 kita menggunakan rumus yang sama ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Lalu lanjut untuk ke lantai 2. Di lantai 2 ini di sini ada kamar mandi, kamar tidur, ruang keluarga, lalu ada kamar tidur lagi, dan yang terakhir itu ada balkon. Yang pertama di sini ada kamar mandi. Kita masukkan saja rumusnya N sama dengan E kali L kali W per total lumen lampu dikali LLF dikali CU dikali N, dimana hasil dari titik lampu di kamar mandi ini adalah 2 titik lampu. Lalu yang di kamar tidur itu sama seperti kamar mandi, ada 2 titik lampu. Lalu berlanjut ke ruang keluarga. Di sini ada 3 titik lampu. Lalu yang keempat ada kamar tidur, ada 2 titik lampu, dan yang terakhir itu ada balkon. Di sini ada 3 titik lampu. Untuk rumusnya perhitungan titik lampu masih sama ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang daya total. Untuk daya total yang ada di lantai 1, lantai 2 dan keseluruhan itu nanti akan saya hitung
Tetapi sebelumnya saya akan memperhitungkan dulu perhitungan P total. Di lantai 1 itu P1 ada lampu taman senilai 10 watt, P2 itu ada lampu dapur senilai 10 watt, yang ketiga ada lampu kamar mandi senilai 5 watt, yang keempat ada lampu ruang tengah senilai 20 watt, yang P5 itu ada lampu kamar tidur senilai 10 watt, yang P6 ada lampu ruang tamu itu 20 watt, P7 lampu garasi 10 watt, P8 lampu teras 5 watt, terus lalu ada P9 lantai 1 itu ada TV yang senilai 45 watt, lalu ada P10 kulkas yang senilai 100 watt, lalu ada maaf ini harusnya P12 di sini ada kipas angin dinding senilai 45 watt, lalu ada P13 kipas angin dinding senilai 45 watt, lalu ada P14 rice cooker di sini 350 watt. Lalu di lantai 2 P1 itu ada lampu kamar mandi senilai 5 watt, P2 lampu kamar tidur senilai 10 watt, P3 lampu ruang keluarga senilai 40 watt, P4 lampu kamar tidur senilai 10 watt, lalu P5 ada lampu balkon senilai 15 watt, terus lalu ada P6 mesin cuci senilai 200 watt, lalu ada P7 kipas angin dinding senilai 45 watt, lalu ada P8 kipas angin berdiri senilai 50 watt. Di sini untuk rumus daya total sendiri itu adalah P total sama dengan P1 ditambah P2 tambah P3 dan ditambah P4 plus PN. Intinya perhitungan total P1 sampai P13 yang ada di lantai 1 itu ditambahkan saja. Lalu di sini hasilnya adalah 675 watt. Untuk yang lantai 2 itu jumlah P totalnya ada 375 watt. Lalu di sini ada P total lantai 1 dan lantai 2 atau yang disebut dengan P keseluruhan. P total keseluruhan itu dimana perhitungannya adalah P total lantai 1 ditambah P total lantai 2. Di sini P total lantai 1 yaitu 675 watt ditambah P total lantai 2 yaitu 375 watt ya, dan hasilnya adalah 1050 watt. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas arus MCB. Jadi sebelum kita menentukan kapasitas arus MCB itu kita harus menentukan perhitungan I total. Dimana di sini sudah saya hitung semua untuk I totalnya. Lalu setelah ketemu hasil I total atau arus total nanti dikalikan dengan faktor safety yaitu senilai 1,2. Di sini yang pertama adalah perhitungan MCB di lantai 1. Yaitu ada arus total dikalikan dengan faktor safety, di mana tadi I total dikali faktor safety. Di sini I totalnya adalah 3,835 ampere dikali 1,2, hasilnya 4,6 ampere. Maka dapat digunakan MCB satu fasa dengan kapasitas 5 ampere. Lalu I total lantai 2 sama seperti rumus yang tadi, arus total dikalikan dengan faktor safety. Di sini I total lantai 2 itu hasilnya adalah 2,130 ampere. Lalu kita kalikan saja dengan 1,2, ketemunya adalah 2,5. Maka dapat digunakan MCB satu fasa dengan kapasitas 3 ampere. Lalu yang terakhir di sini ada I total keseluruhan. Itu I total keseluruhan hasilnya tadi 5,965 ampere, lalu dikalikan dengan faktor safety 1,2, maka hasilnya adalah 7,158. Maka dapat digunakan MCB satu fasa dengan kapasitas 7 ampere. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin C untuk perhitungan I total atau arus total. Yang pertama itu atau yang nomor 1 itu adalah I total lantai 1 dalam satuan ampere, di mana I total itu menggunakan rumus sama dengan P per VS dikali cos B. Nah, I total sama dengan 675 per 220 dikali 0,8. Jadi I total itu sama dengan 3,835 ampere. Nah, kemudian arus total itu dikalikan dengan faktor safety.
di mana faktor safety itu dikali faktor safety itu bernilai 1,2. Jadi 3,835 dikali 1,2 sama dengan 4,6. Maka bisa dibulatkan menjadi 5 gitu. Maka dapat digunakan MCB satu fasa dengan kapasitas 5 ampere. Kemudian yang nomor 2, menghitung I total lantai 2, di mana I total itu ialah P per VS dikali cos P, masih sama dengan yang nomor 1 tadi. I total sama dengan 375 per 220 dikali 0,8. Nah, I total sama dengan 2,130 ampere. Lalu dikalikan dengan faktor safety, di mana faktor safety itu bernilai 1,2, masih sama ya. Jadi 2,130 dikali 1,2, jadi bernilai 2,5. 2,5 dapat dibulatkan menjadi 3. Jadi, maka dapat digunakan MCB satu fasa dengan kapasitas 3 ampere. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang nomor 3. I3 itu merupakan I total keseluruhan, di mana I total keseluruhan itu ialah P sama dengan VS dikali dengan cos P, masih sama. Jadi I total sama dengan 1050 per 220 dikali 0,8. Jadi I total sama dengan 5,965 ampere. Dikalikan dengan faktor safety lagi yang bernilai 1,2, jadi 5,965 dikali 1,2, yaitu 7,158. Maka dapat digunakan MCB satu fasa dengan kapasitas 7 ampere. Jadi dibulatkan ke bawah. Kemudian selanjutnya yang poin D, perhitungan RAB. Nah, untuk perhitungan RAB itu sendiri itu meliputi nama barang, jumlah, satuan, dan harga. Nah, di sini kita menggunakan lampu 5 watt dengan jumlah 8, dengan satuan 40.000, dengan harga total 320.000. Begitu juga dengan lampu 10 watt, kemudian ada fitting, kemudian ada stop kontak, kemudian ada saklar tunggal, yang mana jumlahnya tertera di sampingnya ya. Kemudian ada saklar ganda, ada TDOS, ada box sekring, dan ada kabel. Nah, kemudian setelah ditotal, kemudian mendapatkan harga sebesar 2.293.000, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.